Riset studi kasus, mata kuliah 2 SKS di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Nah, saudara, kini situasi berubah, kondisi yang kita hadapi berubah, harus belajar di rumah. Oleh karena itu, desain perkuliahan kita juga sedikit dimodifikasi. Nah, dalam hal ini, mata kuliah riset studi kasus harus kita lihat kembali dari pertemuan pertama sampai yang kelima. Dalam pertemuan berikutnya ini, yang ke-6, kita coba menyamakan persepsi kembali atau menyamakan bahasa. Bagaimana kita memahami riset studi kasus. Nah, dalam hal ini, riset studi kasus itu dipelajari di berbagai fakultas atau di berbagai bidang keahlian. Riset studi kasus di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia itu berbeda dengan di fakultas lain karena bidangnya berbeda. Pendekatan riset studi kasus yang kita gunakan di sini adalah dari sudut pandang Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, bagaimana kita memulainya? Anggaplah kita riset studi kasus itu berkomunikasi semacam SPOK, berkomunikasi. Tetapi berpikirnya adalah kasusnya dulu kita pahami, baru studi, baru riset. Jadi cara berpikirnya ke sini, habis ini ke riset. Nah, bisa kita tuliskan kembali riset studi kasus, yaitu berkomunikasinya riset studi kasus, tapi berpikirnya dari bawah ke atas. Anggaplah ini sebuah piramida. Maka kita bisa melihat strukturnya pada bagian bawah di dalam piramida ini merupakan domainnya. Baru di atasnya itu kita pelajari studi kasus, di atasnya lagi baru kita melakukan riset. Nah, kemudian riset studi kasus seperti tadi itu dipelajari di berbagai fakultas, katakanlah ini Fakultas Ekonomi Bisnis dan Universitas Indonesia. Jadi Fakultas Ekonomi Bisnis Indonesia. Berarti kasusnya adalah yang terkait dengan bidang ekonomi bisnis. Kalau fakultas lain mungkin berbeda, kasusnya adalah menurut bidangnya masing-masing. Nah, kalau begitu, kita pelajari dulu domain kita, yaitu kasus FEB, seperti apa. Nah, pendekatan yang bisa kita lakukan, yaitu memahami dulu kira-kira bidang keahlian ekonomi itu seperti apa, dan bidang keahlian bisnis itu seperti apa. Lalu pendekatannya apa? Setelah itu kita paham domainnya, baru kita mempelajari studinya dan kemudian mempelajari risetnya. Nah, katakanlah dalam hal ini adalah ada asal, ada tujuan. Nah, misalnya ekonomi, asalnya adalah kelangkaan. Tujuannya adalah choice.
choice berarti kandidatnya minimal 2. Bagaimana memilih sesuatu resources yang langka? Yaitu kita bisa melihat di sini kembali antara asal dengan tujuan adalah metode. Berarti yang kita pelajari di sini adalah metode ekonomi atau metodologi ekonomi dari kelangkaan ke pilihan yang terbaik. Metodologinya yang selama ini saudara pelajari adalah opportunity cost. Jadi opportunity cost adalah metodologi ilmu ekonomi. Opportunity cost dalam pengertian umum adalah exchange, pertukar. Nah, berikutnya adalah bisnis. Katakanlah bisnis di sini entitasnya adalah perusahaan. Apa yang menjadi tujuan daripada perusahaan? Yaitu profit yang optimal. Metodologinya apa? Metodologi suatu bisnis untuk mengharapkan, mengekspektasi profit yang optimal. Berarti ada metodologinya bisnis. Seperti halnya ekonomi, metodologinya opportunity cost. Yaitu metodologinya adalah FOMH. Apa itu FOMH? FOMH seperti yang saudara pelajari selama ini adalah F-nya finance, O operation, M marketing, H itu sumber daya manusia. Nah, berarti untuk memaksimumkan profit dari suatu bisnis harus mengelola FOMH paling tidak. Lalu di Fakultas Ekonomi Bisnis, pendekatan apa yang kita gunakan? Yaitu pendekatan yang kita gunakan adalah manajemen. Nah, apa tujuannya manajemen? Yaitu efisien sama efektif. Metodologinya apa? Yaitu metodologi yang selama ini saudara pelajari adalah PIE, Planning, Implementation, sama Evaluation. Nah, inilah metodologi manajemen supaya kegiatan itu efisien, efektif. Sekarang kita gunakan pendekatan manajemen ini di dalam FOMH. Dengan kata lain, M kali FOMH. Berarti manajemen finance, manajemen operation, dan seterusnya. Ini tergantung dengan fakultas lain. Fakultas lain mungkin bukan pendekatannya M, tapi bisa pendekatan teknik, pendekatan sosiologis, dan sebagainya. Nah, kita adalah pendekatannya adalah manajemen. Berarti di sini yang kita maksud kasus-kasus yang ada kita pelajari ini yaitu yang terkait dengan bidang keahlian kita, ekonomi bisnis dengan pendekatan manajemen. Nah, itulah yang menjadi fokus kita di sini dalam hal ini adalah kasus. Nah, sampai di situ kita sudah selesai apa yang menjadi domain kita. Nah, kemudian bisa juga misalnya manajemen ini kita pecah lagi. Katakanlah kita pecah di sini. Yaitu dengan tujuan dan asal. Katakanlah kita ambil satu, marketing. Tujuannya apa marketing? Yaitu
memaksimumkan revenue. Revenue adalah hasil yang dijual dikali harganya, revenue. Berarti makin banyak hasil yang dijual, revenue makin meningkat. Nah, kalau begitu, revenue adalah salah satu yang memberi kontribusi terhadap profit. Nah, kalau begitu kita kembali ke awal, metodologinya marketing untuk memaksimumkan revenue, yaitu yang selama ini mungkin paling ringkas kita pelajari adalah 4P. P1, P2, P3, dan P4. Jadi P1, P2 sampai P4 adalah metodologi marketing untuk memaksimumkan revenue. Sekarang kita tambahkan lagi pendekatan manajemen ini ke sini. Sehingga manajemen P1, manajemen P2, P3, dan seterusnya. Nah, demikian juga bahwa mungkin saudara sudah mempelajari apa namanya manajemen operasi. Oh, tujuannya apa? Yaitu paling tidak manajemen operasi itu bertujuan meminimalkan cost, meminimumkan cost. Cost apa? Yaitu cost sumber daya yang digunakan atau input. Input kali harganya sama dengan cost. Sebagaimana halnya tadi di revenue, output atau produk yang dijual kali harganya sama dengan revenue. Nah, kalau begitu, apa metodologinya untuk meminimumkan cost dalam manajemen operasi? Sama persis, bahwa marketing operasi itu adalah kembar. Kira-kira mempelajari marketing kurang lebih sama dengan mempelajari operation. Nah, kalau di sini P1, di sini dia O1, O2, O3 sama O4. Nah, kalau begitu bisa kita lihat di sini yang menjadi domain kita selain ekonomi, bisnis, pendekatan manajemen, kita buat lebih detail lagi, yaitu 4P. P1 produk, P2 apa? Bukan price, tapi place. Karena kita tidak bisa membuat price kalau belum menentukan place dan juga belum menentukan produk. Jadi urutan itu penting. Baru yang ketiga, yang keempat adalah promosi. Pertanyaannya, apa yang kita promosikan? Yang kita promosikan adalah 3 yang pertama. Promosikan produknya, promosikan place-nya, promosikan price-nya. Nah, demikian juga di operasi. Apa O1? Kalau di marketing P1 adalah produk, maka di operasi O1 adalah proses. Kalau di sini adalah place, maka di operasi O2 itu adalah lokasi. O3, kalau misalnya di marketing adalah price, maka O3 ini di operasi adalah quality. Quality dengan price sama. Quality bagus, harga bagus. Quality jelek, harga jelek. Nah, yang terakhir, O4. Apa O4? Sama dengan promosi. Namanya di sini adalah supply chain. Apa yang kita supply chain-kan? Yaitu O1, O2, O3 atau proses, lokasi, sama level quality. Jadi urutannya sama. Nah, inilah kira-kira. Nah, saudara bisa melanjutkan ini dengan finance maupun dengan SDM. Jadi bidang domain kita adalah kira-kira seperti ini.
Jadi coba kita perhatikan kembali bahwa apa yang dimaksud domain itu adalah dari bidang keahlian ekonomi, bisnis, dan pendekatan manajemen. Nah, kemudian kita naik ke atas. Yaitu apa yang dimaksud dengan kasus. Yaitu kasus-kasus yang terdapat di dalam bidang keahlian ekonomi bisnis. Nah, bisa kita lihat kembali di sini adalah kasus itu harus dibedakan dengan yang sifatnya umum. Kasus artinya khusus. Jadi, riset studi kasus dalam hal ini bukan riset studi yang bersifat umum, tetapi adalah kasus. Apa itu kasus? Katakanlah kita punya grafik, ini T, ini katakanlah value. Anggaplah ada pergerakan sesuatu di sini atau pergerakan penjualan. Seperti ini. Ini secara keseluruhan adalah bersifat umum. Tetapi ada kasus tertentu yang bisa kita identifikasi di sini, yaitu katakanlah penjualan pada bulan keberapa di sini, penjualan pada bulan ini berapa. Ini adalah suatu kasus. Jadi ketertarikan kita di sini bukan secara umum, tetapi secara khusus melakukan studi pada kasus ini. Dan juga pada kasus ini, anggaplah kalau ini adalah penjualan, maka ini adalah kasus sukses. Ini adalah kasus gagal. Nah, berarti kita bisa mempelajari kasus sukses dan kasus gagal seperti yang kita yang kita sekarang ini kita hadapi. Kenapa kita harus begini? Adalah di dalam kesehatan masyarakat ada sesuatu yang berubah atau ada kasus khusus yang kita hadapi seperti sekarang, yaitu virus. Nah, itu kira-kira. Jadi ada kasus khusus sekarang. Nah, di dalam bisnis juga ada kasus-kasus tertentu. Misalnya di penjualan, atau finance seperti apa. Atau produktivitas di dalam SDM seperti apa. Atau tentang yang terkait dengan operation yang cost yang meningkat. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah kasus. Jadi pengertian kita di sini adalah kasus-kasus yang sifatnya umum. Tadi kita fokus kasus khusus di dalam bidang ekonomi dan bisnis. Jadi pengertian kasus di sini adalah sifatnya umum. Nah, misalnya bagaimana kita membuat pengertian tentang kasus? Kasus kalau begitu bersifat unik, tunggal, atau paling tidak beberapa. Jadi bukan semuanya. Jadi kasus yang unik. Ketika saudara juga memilih kasus apa yang sedang diskusi dan diriset, itu harus kasus-kasus yang unik yang menggambarkan seperti ini, yaitu apakah sukses, apakah gagal. Kalau sukses, kita bisa belajar dari kesuksesan. Kalau mempelajari yang gagal, kita bisa mempelajari kegagalan supaya pada waktu berikutnya tidak terjadi kegagalan. Nah, itu tujuannya kita mempelajari kasus. Nah, pendekatan lain yang bisa dikatakan kasus ini ya adalah seperti pertemuan sebelumnya
atau mata kuliah yang lain, saudara sudah melakukan pembelajaran tentang apa yang disebut dengan unit analisis dan variabel. Nah, bisa kita buat di sini, misalnya unit analisis. Unit analisis kita bagi 3 banyaknya. Paling sedikit, ya sedikit. Kalau kita bagi sedikit, minimal sama dengan 1. Kalau yang paling banyak dari unit analisis adalah semuanya. Itu yang kita sebut tadi adalah semuanya. Bahasa kita adalah populasi. Antara yang sedikit minimal 1 dengan semuanya, itu yang kita sebut dengan sampel. Sebagian. Jadi anggaplah sekarang suatu populasi itu kita bagi 3, yaitu ekstrimnya semua, ekstrim yang lain paling sedikit, dan tengah-tengahnya sampel. Nah, demikian juga kita bagi variabel. Katakanlah di sini ada variabel. Bagi 3 juga. 3-nya seperti apa? Sedikit. Paling sedikit jumlah variabel adalah sama dengan 1. Di atas 1 mungkin lebih banyak, misalnya beberapa. Nah, paling banyak di sini katakanlah kita sebut di sini banyak. Ya, banyak. Jadi sedikit beberapa banyak. Sehingga dengan kombinasi unit analisis dan variabel ini kita membentuk 9 sel. Nah, di sini kita bisa lihat yang mana kasus. Kalau kasus tadi kan unik sedikit. 1 tunggal atau mungkin beberapa. Nah, kalau bisa kita lihat seperti ini, kalau dia cenderung unit analisisnya sedikit atau 1 misalnya, maka variabelnya akan cenderung banyak. Nah, inilah yang kita sebut dengan kasus. Jadi unitnya tunggal sedikit, tapi variabelnya akan cenderung banyak. Nah, sebaliknya, kalau unit analisisnya semua, variabelnya itu akan cenderung sedikit, maka ini yang kita sebut dengan sensus. Sekarang ini lagi sensus kan? Jadi ada yang ekstrim di sini sensus, yaitu variabel yang sedikit, sedangkan di sini kasus adalah variabelnya banyak, tapi unit analisisnya tunggal. Antara ini, antara sensus dengan kasus, nah ini namanya survei. Survei karena unit analisisnya adalah sebagian atau sampel, maka survei juga sering disebut adalah sampel. Studi sampel, studi survei, riset sampel, atau riset survei. Nah, dalam hal ini, kita hanya fokus kepada kasus, berarti ini. Jadi, yang kita fokuskan di sini kasus adalah suatu unit analisis yang sedikit, atau paling tidak di sini tunggal, tapi akan cenderung variabelnya banyak. Nah, kalau begitu, variabel adalah sesuatu yang nilainya berubah-ubah. Kalau begitu, kita melakukan pengukuran yang nilainya berubah-ubah, yaitu pengukuran variabel. Alat ukurnya variabel apa? Yaitu dalam bidang ilmu sosial, yang juga termasuk dalam hal ini ekonomi bisnis, alat ukurnya adalah pertanyaan. Di dalam pertanyaan terkandung satu variabel.
Jadi pertanyaan adalah alat ukur. Nah, berarti studi kasus kita di sini unitnya adalah tunggal atau beberapa, membutuhkan banyak variabel. Dalam hal ini membutuhkan banyak pertanyaan yang bisa kita kembangkan. Nah, ciri-ciri seperti inilah yang disebut dengan tadi adalah kualitatif. Sedangkan sebaliknya, jika variabelnya sedikit atau pertanyaannya sedikit, tapi membutuhkan unit analisis yang banyak, nah ini ciri-ciri yang kita sebut dengan kuantitatif. Jadi pendekatannya berbeda. Kalau kualitatif ke bawah dalam tabel ini, sedangkan kalau kuantitatif dia ke kanan. Jadi kualitatif dan kuantitatif itu berbeda. Perbedaannya bisa kita lihat dari banyaknya unit analisis dan banyaknya variabel. Studi kualitatif atau riset kualitatif cenderung pertanyaannya banyak, unit analisisnya sedikit. Nah, itulah yang kita sebut dengan kasus. Terus yang kedua, naik kita ke atas. Berarti studi kasus. Studi kasus yang terkait ekonomi bisnis. Apa itu studi? Studi belajar. Seperti kita ini belajar. Jadi mempelajari adalah studi, mempelajari kasus. Kalau begitu di sini tadi di dalam pergerakan penjualan ini mempelajari penjualan pada kasus ini, mempelajari penjualan pada kasus yang gagal. Nah, kalau begitu studi adalah bersifat umum. Apa bersifat umum? Learning, mempelajari, atau bahasa lainnya adalah ingin mengetahui, dan kita bisa dari pelajaran itu mengambil manfaat, men-capture knowledge. Nah, itulah studi. Sama seperti kita belajar di rumah sekarang. Itu studi, bukan riset. Nah, kalau begitu, yang kita maksud di sini studi adalah menarik manfaat dari kasus ini. Kalau kasusnya sukses, tarik manfaat sukses. Kalau kasusnya gagal, tarik manfaat